Gimana caranya kita biar nggak panikan ketika ada masalah? Walaupun sedih, itu fitrah manusia sedih. Cuman ada yang sedihnya wajar, ada yang sedihnya sampai berlarut-larut atau putus asa. Bentuk keputusasaannya macam-macam. Ada yang putus asa dengan bunuh diri, loncat dari jembatan, ternyata nggak meninggal, gagal bunuh diri gitu kan. Ada yang putus asanya dengan cara ngelakuin perbuatan dosa, kayak mencuri atau udahlah saya mah nggak mau peduli lagi dengan hal haram, yang penting saya ambil aja semua proyek gitu. Nah, ini putus asa. Ada yang putus asa dengan nggak mau lagi bertaubat. Dia ngerasa aduh kayaknya saya nggak pernah nasuhan nih taubatnya, taubat ulangi lagi, taubat ulangi lagi. Kenapa kita berputus asa minta ampun ke Allah, padahal Allah nggak pernah putus asa mengampuni kita? Kan aneh nih. Allah tuh nggak pernah putus asa ngampuni kita, nggak pernah bosan menerima taubat kita. Allah nggak pernah bilang lo datang ntar pasti besok buat lagi, enggak. Padahal Allah maha tahu kita mungkin besok masih ngelakuin dosa yang sama. Asal kita datang, Allah langsung terima. Seolah-olah Allah tuh kayak husnuzon banget sama kita, walaupun pastinya Allah tahu tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ini artinya kenapa seseorang jadi putus asa, jadi berhenti untuk mencoba, jadi tidak lagi berharap apa-apa, jadi pesimis, jadi tidak survive dalam masalah, jadi penuh khawatir menghadapi hidup. Ada masalah dikit kayaknya udah kiamat dunia, padahal kuota habis doang nih. Langsung aduh kuota habis jam 11 malam. Biasanya kan jam 11 itu jam chatting tuh sampai jam 1. Atau jam 11 malam kuota habis, padahal tadinya pengen ngebangunin dia gitu kan. Jam 2 gampang, pakai aja kuota doa. Ya Allah bangunkanlah dia, tiba-tiba dia tetap bangun, dia bangunin kita akhirnya. Ini bisa aja terjadi. Yang jelas gimana sih cara biar kita keep happy, tetap bahagia walaupun gak bisa jalan-jalan jauh. Tadinya pengen jalan sama teman-teman, ternyata duitnya gak cukup. Kita lihat teman-teman kerjanya traveling aja, ke Lombok, ke Batu Karas, kerjanya keliling aja. Dan kita aduh pengen juga ngeliat pantai, misalnya ke gunung touring sama teman-teman, ternyata tapi saya nggak punya motor, saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu, dan seterusnya. Bisa nggak kita tetap bahagia seperti mereka walaupun nggak ngerasain pengalaman-pengalaman asik seperti yang mereka rasain? Gimana caranya biar ketika kita sujud itu sama nyamannya dengan ketika kita tidur di atas pangkuan istri? Belum ya? Gak tahu sih rasanya. Pokoknya tuh keren banget loh. Salah satu yang bikin saya kalau nggak bisa tidur itu tipsnya adalah tidur di atas pangkuan istri, langsung tidur. Cuman masalahnya susah bangun. Ini nih, gimana caranya kalau kita sujud rasanya senyaman itu? Gimana caranya? Bukankah kita selama ini mungkin kita atau saya lah pas sujud pengen cepat bangun? Gimana caranya sujud nggak bangun-bangun? Pas kita sujud, aduh pengen lama gitu sujudnya teh. Terutama kalau sholat sendiri. Kalau sholat jamaah memang nggak boleh. Kenapa? Karena hajat orang beda-beda. Tapi kalau sholat jamaah mah standar-standar aja. Tapi giliran sholat sendiri itu sampai orang kewalahan ngikutin Nabi. Dan itu bukan cuma Nabi, sahabat juga kayak gitu. Siti Aisyah, istri Nabi tuh. Siti Aisyah tuh pernah sholat duha kurang lebih 4 jam, itu cuma baca 1 ayat doang loh. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dia baca sendiri, agak keras karena dia di dalam rumah sendiri. Lewat seorang sahabat lewatin rumah Aisyah mau ke pasar, mendengar Aisyah lagi sholat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis. Akhirnya sahabat ini pergi ke pasar. Dia belanja segala macam, balik lewat lagi rumah Aisyah. Setelah kurang lebih 2 jam, pas dia lewat lagi rumah Aisyah, dia masih mendengar Aisyah membaca kalimat Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi. Jadi 1 rakaat dengan 1 ayat itu bisa 2 jam, 3 jam yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa kok betah banget? Sama kayak kita betah banget nonton film
betah banget dengerin musik kesukaan kita, diulang-ulang lagu yang sama kan ya. Mungkin satu lagu itu durasinya sebutlah 2,5 menit, 2,5 menit. Tapi diulang-ulang bisa sampai setengah jam mendengar lagu yang sama, bukan satu album, satu lagu. Kenapa kita betah? Nah, gimana caranya kita juga dapat kebetahan kayak gitu ketika dengerin bacaan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran sendiri, ketika kita sholat. Sampai ada istri Nabi sholat sambil ngikat badannya di dinding. Jadi dia bikin tali ke dinding gitu, terus dia ikat badannya, sehingga kalau dia udah nggak kuat lagi, dia bersandar dengan ikatan tali di badannya, saking lamanya berdiri sholat. Coba bayangin, berarti kan semalaman tuh. Kalau udah nggak kuat, dia berdiri itu sambil badannya keikat di tali. Dan Nabi melihat itu menangis karena melihat kesungguh-sungguhan para sahabat dan sahabiat dalam beribadah kepada Allah. Dan itu bukan paksaan siapapun, Nabi nggak pernah maksa kayak gitu. Mereka sendiri berinisiatif. Jadi tutorialnya dibikin sendiri gitu. Saya sholat kalau malam-malam kayak gini jadi agak nggak kuat, atau saya lagi sakit nih, lagi lemes nih, lagi kurang makan. Ya udah deh, agar tetap bisa berdiri, dia ikat tali, dia ikat ke badannya, terus berdirinya kayak orang-orang setengah sadar gitu. Nah, ini menunjukkan ada kenikmatan yang luar biasa yang mereka dapetin ketika mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana sih caranya biar kita bisa kayak gitu? Gimana caranya kita entertain kita itu adalah zikrullah. Boleh-boleh aja kita entertainnya nonton film, dengerin musik-musik yang positif. Entertain kita mungkin chatting, entertain kita mungkin update status, entertain kita mungkin kepoin mantan misalnya. Boleh-boleh aja selama masih wajar. Tapi bisa nggak entertain kita yang lain itu zikrullah? Dengan mengingat Allah kita jadi terhibur gitu. Dan itu entertain luar biasa pahalanya. Gimana caranya? Ini yang kita pengen belajar malam ini, sehingga kita bisa tetap happy walaupun dalam keadaan tadi akhir bulan, dalam keadaan habis diputusin, dalam keadaan ditolak, dalam keadaan bingung, galau, segala macam, termasuk habis pulsa. Tetap bisa happy. Pas telepon, pulsa Anda tidak mencukupi, Masya Allah gitu. Senyum gitu ya, bukan mana nih apa panik, biasa aja. Nah, ini kita perlu belajar. Saya juga merasa butuh mempelajari lagi gimana caranya biar bisa ngerasain itu. Dan nasihatnya bukan dari saya, karena saya juga masih belajar, belum istiqomah amat nih. Tapi nasihatnya dari para ulama yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW.